Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Hudaya Safari, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Jangan lupa dengan tagline kita, ikhtiar Anda ke tanah suci adalah semangat bagi para dai. Nah, di sini kita bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dai dari Dewan Dakwah Jawa Tengah. Beliau atas nama siapa, Ustaz? Adrian Syah Rosyad. Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Adrian Syah Rosyad. Beliau asli dari Bengkulu, Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Kami dari Hudaya Safari ini akan sedikit menggali terkait dakwah beliau selama ini. Gimana sih cara beliau berdakwah? Apakah ada tantangan ketika berdakwah? Dan lain sebagainya. Mari kita langsung tanyakan kepada beliau. Afwan Ustaz, sebelumnya kami bertanya, Yep. Latar belakang Ustadz bisa berkecimpung di dunia dakwah bersama Dewan Dakwah Jawa Tengah ini bagaimana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di siang hari jelang sore ini bisa berjumpa dengan anak muda yang bersemangat dan semangat sangat luar biasa ini. Masya Allah. Alhamdulillah, kami berdakwah atau sebagai kader dai Dewan Dakwah untuk di Jawa Tengah ini sesungguhnya ini memiliki cerita yang cukup panjang, ya. Berawal dari tahun 93, tamat saya sekolah dari Tawalib di Sumatera. Masya Allah. Kemudian waktu itu ke Dewan Dakwah Keramat Raya tahun 93. Masya Allah. Ya, 93 rencana ingin ikut menjadi mahasiswa LPDI waktu itu tahun 93. Tapi takdir berkata lain, sampailah ke Solo. Solo, kemudian sekolah di Solo di sebuah pesantren yang cukup terkenal, kemudian melanjutkan pendidikan akademik. S1 saya di STAIN Surakarta, kemudian S2 di Muhammadiyah, program kaderisasi ulama antara Basnas dan Dewan Dakwah waktu itu. Dan saya sebagai salah satu kader dai Dewan Dakwah. Nah, adapun saya saat ini berada di di Dewan Dakwah sampai hari ini juga sebagai wakil pengurus Dewan Dakwah Solo Raya dan juga sebagai ketua Dewan Dakwah Kota Surakarta. Masya Allah. Ya. Dan saat ini aktif di Wonogiri merintis sebuah pondok pesantren. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan dakwah ini tentu yang menjadikan asyik adalah banyaknya tantangan-tantangan itu yang menjadikan kita untuk berpikir dan terus mencari langkah-langkah strategis apa sehingga dakwah kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan semua ini kami dapatkan didikan dari guru-guru kami di Dewan Dakwah. Di antaranya Ustadz Muzayyin Abdul Wahab, Allah yarham, Ustadz Muhammad Suhada, ya. Kemudian Ustadz Aris Munandar yang kami sangat inten mendampingi beliau di dalam mempersiapkan kader-kader dai yang ada di Jawa Tengah khususnya. Masya Allah. Masya Allah. Syukron sekali Ustaz atas penyampaiannya, atas paparannya terkait latar belakang Ustadz bisa berkecimpung di Dewan Dakwah ini. Kemudian Ustadz, untuk bisa merintis pondok pesantren yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana sih trik-triknya untuk bisa kita merintis pondok pesantren di pedesaan seperti ini, Ustadz? Ya. Semangat yang berangkat dari ilmu yang telah kami dapatkan dari guru-guru kami di Dewan Dakwah, di antaranya tadi yang kami sebutkan, Allah yarham, Ustadz Suhada Bahari, ya, Ustadz Muzayyin Abdul Wahab dan Ustadz Aris Munandar yang beliau sekarang semoga di surganya Allah. Amin, ya. Amin. Satu hal yang membuat kami terus bergerak terus, beliau menasihatkan, ya, teruslah beramal, teruslah berbuat yang terbaik untuk umat dan agama ini.
Sesungguhnya Allah, Rasul, dan orang-orang beriman pasti akan melihatnya. Ini sebuah spirit, ya, spirit yang luar biasa bagi kami, yang beliau edukasikan kepada kami. Selain ada dua narasi singkat namun syarat makna, yakni tekad, nekat. Nah ini, ya, tekad, nekat yang dibimbing oleh ilmu, termasuk juga yang membuat kami terus melangkah di Wonogiri, khususnya di Selogiri ini, ketika melihat perjalanan dakwah Ustadz Syuhada Bahari yang pernah bercerita, beliau melewati sebuah rawa-rawa di Indonesia bagian timur sana. Beliau mengatakan bahwa masyarakat setempat pun tidak berani lewat di rawa itu. Tapi kenapa Ustadz berani? Ya. Ketika ditanyakan itu, Ustadz Syuhada mengatakan, saya berani. Apa yang saya takutkan? Karena ini adalah di jalan dakwah, jalan Allah. Tapi ketika sepulang dari tempat dakwah itu, rawa-rawa yang beliau lewati itu diceritakan oleh masyarakat setempat, Ustadz, rawa itu banyak buayanya, katanya. Maka kami saja tidak berani. Kenapa Ustadz berani? Apa jawab Ustadz Syuhada Bahari? Iya, karena kalian tidak kasih tahu. Kalau kalian kasih tahu dari awal, mungkin saya juga tidak berani. Wah, ini luar biasa. Semangat dakwah ini mampu. Sesuatu yang menurut orang, ya, itu sulit, susah. Ketika semangat dan spirit dakwah ini terus membara, betul, tidak ada kata tidak bisa. Dan juga pelajaran berharga yang saya dapatkan dari guru-guru kita di dakwah, Ustadz Muzayyin. Beliau sangat-sangat menghormati, sangat-sangat perhatian kepada dai-dai mudanya. Ini yang sangat-sangat membuat saya secara pribadi untuk terus bergerak berdakwah, mengedukasi umat, sehingga hari ini kita bisa merintis pondok pesantren Ihyaul Quran di Wonogiri ini. Ya. Nah, semoga Allah menguatkan dan mengistiqomahkan kami yang berada di daerah ini. Tentu mohon doa dan support dari semua pihak yang berkompeten sehingga Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi ini betul-betul menjadi sebuah, ya, kenyataan di dalam mengemban amanah dakwah ini. Wah, Masya Allah Ustadz, ini sebuah paparan yang luar biasa sekali ini Ustadz. Dari yang Ustadz ceritakan tadi itu sangat memang mengena sekali kepada kita semuanya Ustadz. Yang pertama itu yang perlu kita tanamkan adalah semangat Ustadz, ya. Yang kedua adalah tekad dan nekat. Nah, kadang itu kita untuk melangkah ke nekat itu belum berani Ustadz. Sehingga untuk menguatkan diri kita itu untuk bisa nekat dan tekad kita kuat itu seperti apa Ustadz itu? Ya. Jadi semua hendaklah didasari oleh ilmu. Ilmu Ustadz. Ya. Bukan nekat sembarang nekat, betul, nekat tanpa perhitungan, tapi berdasarkan ilmu. Sehingga kita mampu memilah, memilih dan memutuskan nekat setelah berdasarkan ilmu. Memilah, memilih dan memutuskan. Nekatlah Anda di atas pilihan Anda, didasari ilmu tadi. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kekuatan dan semangat kita. Di samping kita harus terus membangun hubungan kita kepada yang di atas, terutama sholat tahajud kita, ya. Karena dengan tahajud itu akan menjadikan jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang tidak mudah baperan, jiwa-jiwa yang tidak mudah mutungan, ya, sehingga mudah ngelokro ketika dihadapi oleh sebuah tantangan dakwah yang itu mengenai dirinya. Ingat hubungan kita kepada Allah, terutama hidupkan qiyamul lail, tahajud. Ini akan menjadi nutrisi yang luar biasa bagi kita, sehingga kita akan selalu tetap tegar dan istiqomah. Walaupun mungkin di awal ini, dalam rintisan ini, tidak banyak teman. Itu juga sunatullah. Biasanya kalau sudah sukses, sudah kelihatan banyak teman, dan yang ngaku-ngaku teman itu sudah biasa. Ya, semoga tetap semangat selalu. Masya Allah, mantap sekali Ustadz atas arahan yang disampaikan tadi Ustadz. Kemudian Ustadz, kalau selama Ustadz berdakwah sekian tahun ini Ustadz, apakah pernah mengalami kendala atau problematika ketika berdakwah Ustadz? Ya. Dalam dakwah kendala dan problem itu pasti ada. Itulah sebuah tantangan bagi kita, bagaimana kita hadir membawa solusi. Ya, tantangan, rintangan, ujian, cobaan itu sunatullah. Bukankah Allah sudah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Jadi semua itu adalah ibtila min indillah.
tinggal bagaimana kita meresponnya, memberikan respon yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan itulah tugas dakwah. Dakwah itu pasti ada tantangannya, apalagi dakwah tauhid ini tentu ini menjadi ya sesuatu yang tidak ringan. Nah, karena ini sesuatu yang tidak ringan, butuh ilmu yang cukup dan memahami ya bagaimana masyarakat setempat. Artinya fiqh dakwah menjadi sesuatu yang penting, bukan hanya sekedar dakwah. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ustaz, itu sangat berarti sekali Ustaz atas yang Ustaz sampaikan tadi. Kemudian ini Ustaz, kalau Ustaz selama berdakwah di kalangan masyarakat Ustaz, apakah dari kalangan masyarakat itu untuk niatan melakukan ibadah rukun iman yang kelima ini, apakah sudah nampak ke hati mereka itu Ustaz? Alhamdulillah, ana ya di tahun 2016 ya dipanggil oleh Allah untuk bisa sampai ke tanah suci. Nah, tentunya ini juga semangat kami sebagai dai ya, sebagai dai bagaimana dai juga memiliki sesuatu untuk menjadikan dia memiliki kemantapan hati dan kekuatan hati ya. Nah, maka pada tahun itu kami berangkat ke Makkah ya. Dan alhamdulillah ternyata banyak juga ada teman-teman para dai-dai ya yang disupport oleh beberapa lembaga-lembaga dakwah terkait. Maka tentunya kami sebagai dai Dewan Dakwah ya, berharap juga sekaligus mengajak ya kepada semua pihak, mari kita untuk bisa menjadi bagian dari umat yang memberikan kontribusi agar dakwah ini bisa berjalan. Nah, kita di Wonogiri ini berusaha untuk melakukan ya sinergi dengan beberapa pihak agar kegiatan aktivitas bisa sampai ke tanah suci melaksanakan umroh ataupun haji. Yang saya melihat di Dewan Dakwah juga ada Hudaya Safari ya. Hudaya Safari yang mana programnya adalah bagaimana bisa mengcover dai-dai ya. Dewan Dakwah ini tentu saya mengajaklah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, mari kita sama-sama ya saling bersinergi untuk mendukung program dai Dewan Dakwah ini bisa bersama dengan lembaga Hudaya Safari yang di bawah payung Dewan Dakwah ini. Ya, semoga semuanya bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur Ustaz atas pemaparannya yang beliau sampaikan tadi, emang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dari Dewan Dakwah sendiri Ustaz ya memiliki unit usaha yaitu Biro Travel Hudaya Safari, dan itu hasil dari bisnis ini dialokasikan untuk dai pada dalam itu Ustaz ya. Sehingga Ustaz, untuk yang terakhir ini Ustaz, pesan dan kesan Ustadz ketika berdakwah di lapangan itu seperti apa Ustadz? Masya Allah. Ya, kalau pesan dan kesan saya merasa hidup saya ini lebih bermakna ketika saya terus bergerak berdakwah ilallah ini. Dan pesan saya, pastikan Anda adalah duat ilallah. Nahnu duat qabla kulli syai', ya. Kita adalah dai sebelum yang lainnya. Apapun profesi dan pekerjaan kita, pastikan kita adalah da'i ilallah. Da'i ya bukan hanya sekedar berceramah, berbicara di depan mimbar, di atas forum, tapi kita mampu turun kepada masyarakat, memberikan edukasi, pemahaman, pendidikan agama, dan juga pendidikan persoalan-persoalan kebutuhan kehidupan di dalam menjalani amanah hidup ini. Nah, pesan saya, jadilah da'i sebelum yang lainnya. Da'i yang bukan hanya sekedar ceramah atau pidato saja. Begitu. Oke,
Syukuran Ustaz kepada seluruh penonton Hudaya Safari Podcast ini. Semoga setelah mendengarkan yang kami podcastkan hari ini mendapatkan motivasi tersendiri untuk senantiasa berdakwah ilallah. Dan kita perlu ingat, yang pertama kita perlu yang namanya semangat, yang kedua penuh dengan tekad, dan yang ketiga harus tekad dan nekat. Itu tagline-nya dari Ustadz Andriansyah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa ikhtiar Anda ke tanah suci adalah semangat bagi para dai. لبيك اللهم لبيك Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.